Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Laurensi Pautar dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil proposal yang sudah saya buat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai judul. Judul proposal yang saya ambil di sini adalah dampak pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa SMA Metodis 1 Palembang selama pandemi COVID-19. Alasan mengapa saya memilih judul ini, yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa SMA Metodis 1 Palembang selama pandemi COVID-19. Yang kedua, tentunya karena saya tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai kasus ini. Dan yang terakhir, ruang lingkup penelitian masih dapat terjangkau. Saya bisa mengamati kasus ini secara efisien dan juga efektif. Judul proposal harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu dari para pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat judul proposal ini, saya memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, judul proposal yang saya buat di sini sesuai dengan topik kegiatan. Yang kedua, singkat, padat, dan juga jelas. Dan yang terakhir, tidak ambigu atau bermakna ganda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang. Sebelum kita masuk ke dalam alasan mengapa saya memilih latar belakang, ada baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu latar belakang yang sudah saya buat di sini. Dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus, yang mana virus tersebut dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina, hingga menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat dan juga berdampak di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Pada masa darurat penyebaran COVID, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan harus menghadirkan alternatif untuk proses pendidikan dengan menggantinya melalui pembelajaran dari rumah. Sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar mengajar, maka pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan tentu saja guru harus berpindah ke sistem pembelajaran digital atau online yang lebih dikenal dengan istilah pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Oleh sebab itu, agar pembelajaran daring tetap berjalan dengan efektif di saat pandemi seperti ini, maka penguasaan ilmu teknologi sangat penting bagi seorang guru. Saat ini, peserta didik dapat belajar tidak hanya di mana saja, tetapi juga kapan saja dengan fasilitas sistem electronic learning yang ada. Dan pembelajaran daring dapat dijadikan solusi sebagai pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam seperti saat ini. E-learning atau electronic learning adalah fasilitas pembelajaran elektronik yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. E-learning menyediakan materi pembelajaran yang dilengkapi dengan audiovisual yang dapat memberikan gambaran suatu konsep lebih jelas, dilengkapi dengan contoh visual yang lebih komunikatif. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan aplikasi seperti Classroom, Zoom, maupun melalui WhatsApp Group. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siswa SMA Metodis 1 Palembang, peneliti mendapati bahwa siswa cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring. Mulai dari siswa yang belum begitu mengerti menggunakan aplikasi Classroom dan aplikasi Google Meet. Kemudian, siswa juga terkadang kesulitan dalam memahami materi yang diberikan berupa file. Bahkan, sebagian siswa hanya mengisi absen, kemudian meninggalkan materi pembelajaran dan kembali lagi ketika sesi diskusi dimulai. Pembelajaran daring juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
beberapa siswa mengalami kenaikan dalam hasil belajarnya selama pembelajaran daring dibandingkan dengan hasil belajar saat tatap muka. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul Dampak Pembelajaran Daring terhadap hasil belajar siswa di SMA Metode 1 Palembang selama pandemi COVID-19. Alasan mengapa saya memilih latar belakang ini, karena latar belakang yang saya buat berisi hal-hal yang mendasari apa yang akan saya sampaikan mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa SMA Metode 1 Palembang selama pandemi COVID-19. Pada bagian latar belakang ini, saya mencantumkan kumpulan dari beberapa bahasan yang menceritakan tentang apa saja yang melandasi saya untuk menulis proposal ini. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami terlebih dahulu gambaran awal mengenai maksud dan tujuan saya membuat proposal ini. Latar belakang proposal yang saya buat juga berisi kondisi faktual, di mana saya menceritakan keadaan yang menjadi masalah dan harus diatasi, yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa SMA Metode 1 Palembang selama pandemi COVID-19. Sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai hasil proposal yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kesalahan dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.